A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pendengaran rahmati Allah, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan atau menghidupkan kembali dari kematian sementara, yang tidur malam insyaallah, amin. Sehingga kita bisa menuai daripada keberkahan hidup, tambahan dosa dan tambahan amal pahala dan berkukurannya dosa insyaallah, amin. Pendengar yang rahmati Allah, Allah berfirman, fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhami jiwa itu dengan kefasikan dan ketakwaan. Al-ayah. Pendengar yang rahmati Allah, Allah lah yang mengilhami jiwa itu dengan kefasikan, dengan kemungkaran, dan dengan ketakwaan. Itu semua senafas dengan firman Allah, Qul inilah, katakan semua dari sisi Allah. Jiwa Allah ilhami dengan kefasikan. Apa maksudnya ini? Jelas bahwa jiwa itu, hati itu sangatlah bergantung kepada pencipta hati, pencipta ruh, yakni Allah, yang ditempelkan di jasad kita, tubuh kita yang kasar, yang wadak ini, ditempelkan Allah dengan jiwa inilah, ruh inilah, sebagai zat yang gaib, tidak nampak, sebagai zat yang tidak bisa dilihat. Hakikat jiwa atau ruh adalah hanya Allah yang tahu. Tanpa ruh, tanpa jiwa manusia, maka kita jadi sasat yang membusuk, akhirnya rusak. Jadi jasad kita, tubuh kita tanpa ruh, tanpa jiwa, maka jadi bangkai yang membusuk, yang hina dina. Itulah hakikat jasad. Hakikat jasad itulah hina dina. Ditarik ruhnya, dicabut nyawanya, maka seorang manusia tidak lagi sebagai manusia, tapi sebagai onggokan bangkai tanpa makna yang menghasilkan aroma busuk dan harus segera dikubur. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga ruh inilah kekal, ruh inilah, jiwa inilah yang akan bersemayam di Lauhil Mahfuz, sehingga sana Allah, untuk nanti dibangkitkan kembali. Ruh ini dengan
yaumil hisab, yaumil ba'as, hari pembangkitan, di mana semua manusia yang pernah hidup dibangkitkan untuk menghadap ahkamul hakimin, jadi hakim seadil-adilnya, yakni Allah, untuk mempertanggungjawabkan semua amal dan dosa, amal baik terhadap Allah, amal baik terhadap sesama manusia, amal baik terhadap manusia dengan lingkungan, akan dipertanggungjawabkan semua itu. Jadi ada pengadilan terhadap Allah, yakni kafir atau Islam, jelas yang kafir masuk neraka. Ada pengadilan manusia dengan manusia, maka bila kita menzalimi manusia lain, maka amalan kita akan dihisab oleh manusia yang menzalimi itu. Kalau sudah habis, maka dosa-dosanya orang yang dizalimi akan dihisab oleh orang yang menzalimi. Itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Allah. Allah adil, sehingga kita harus berbuat baik kepada manusia lain, karena tanpa manusia lain pun kita tidak bisa hidup. Kita tidak mungkin tanam padi sendiri, tanam sayur sendiri, menjahit pakaian sendiri, mengasuh anak sendiri. Pasti perlu orang lain, sehingga kita sebagai makhluk komunal, makhluk bermasyarakat, perlu komunikasi, perlu silaturahim. Seperti ini adalah silaturahim kita. Saya berceramah, Bapak Ibu mendengar, sama nilainya, sama pahalanya, sama dan sama. Yang mendengar pahalanya sama dengan yang berceramah. Imam dan makmum sama pahalanya. Tidak ada nas atau hadis atau Al-Quran yang menceritakan pahala seorang imam itu lebih tinggi daripada makmum. Sama. Ini pendengar yang rahmati Allah. Kita hakul yakin, kita butuh Allah, kita butuh alam ini jagat raya untuk bernapas, untuk memakan. Kita juga butuh manusia lain. Inilah makhluk komunal. Kita adalah makhluk bermasyarakat, makhluk sosial, makhluk komunal, harus komunikasi. Lalu silaturahim, itulah perintah Allah. Caranya jelas. Kita sebagai muslim silaturahimnya ya tiap saat, setiap 5 waktu, sholat di masjid kita ketemu orang, itulah silaturahim kita untuk memperpanjang usia. Insya Allah itulah hakikat silaturahim. Kita ke masjid, kita berjumpa dengan orang, kita silaturahim itu. Kita ungkapkan keluh kesah kita. Siapa tahu ada yang menolong. Kalau tidak ke masjid, kita jenguk mereka, ada apa, sakit atau bagaimana, halangan ke masjid. Kita jadi terjamin fungsi komunikasi kita. Komunikasi kita jelas dengan orang, yakni saat kita habis sholat, sebelum sholat kita ketemu di masjid. Inilah hakikat. Inilah makna hakiki daripada silaturahim. Kita komunikasi, kita saling menghargai, kita saling membantu. Tidak ada yang tidak mungkin bila itu diselesaikan dengan musyawarah, komunikasi yang baik, komunikasi yang intens.
segala kesalahpahaman kita diskusikan, kita dialogkan dalam komunikasi itu. Habis sholat, sebelum sholat, kita ketemu di masjid 5 kali, bukan main-main ini, 5 kali dalam sehari. Inilah fungsi komunikasi, fungsi silaturahim. Sehingga Allah kutuk, Allah azab orang yang meninggalkan silaturahmi itu umurnya pendek. Karena silaturahim itu memanjangkan umur. Umurnya pendek berarti Allah akan azab mereka dengan sakit. Umur pendek berarti cepat mati karena sakit. Maka datanglah penyakit. Inilah azab Allah sangat keras. Di dunia saja sudah diperpendek umurnya. Tidak, Allah mau menolak memperpanjang usianya berarti menolak dia sehat. Karena tidak silaturahim bisa menolak doa kita. Apa doa kita? Selalu biar kita selalu berdoa adalah hidupkan dengan sehat. Kalau tidak sehat, mati. Menuju kematian. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Doa-doa kita masih Allah terima. Buktinya kita masih hidup. Doa kita minta sehat masih Allah terima. Yang lain sudah tidak diterima masuk. Sudah terbaring di rumah sakit. Bukan cuma terbaring di rumah, sudah terbaring di alam kubur. Kenapa? Allah tolak doa minta sehatnya. Allah tolak doa minta sehatnya. Berarti kita masih Allah hargai, masih Allah ampuni. Karena apa? Allah masih beri sehat. Doa-doa kita, doa minta sehat saja, tidak usah doa yang lain. Doa yang lain mungkin itu terlalu bernafsu kita. Minta ini, minta itu. Oke lah, tidak apa-apa. Tapi terlalu bernafsu. Tapi dasar adalah sehat. Minta sehat supaya tidak cepat mati. Ini pendengar yang rahmati Allah. Doa kita masih diterima. Berarti Allah masih menghargai kita. Allah masih mengampuni kita. Kita tidak menjadi manusia kualat terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Masih. Satu saat doa kita sudah diterima, kita kecelakaan. Sakit langsung mati itu kalau kecelakaan itu. Doa kita tidak diterima. Mati terbakar kita, na'udzubillah min dzalik. Doa kita sudah diterima. Terus sebelum mati kita sakit dulu 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun kita sakit. Sakit, tak bisa mati-mati, dikasih sakit A, tidak mati-mati, sakit B, tidak mati-mati, sakit C, D, E, F, macam-macam penyakit komplikasi, tidak mati-mati. Na'udzubillah min dzalik. Sakti orang itu, bukan sakti tapi sakit. Ini azab Allah. Belum kita. Kita terlalu mengoat, terlalu gelojo, terlalu rakus. Allah akan azab itu. Dunia sudah dirampok dengan nyogok jadi jabatan. Di dunia harta dan jabatan dia sogok, apalagi cari harta, sogok, suap menyuap. Allah akan azab mereka itu. Allah akan azab dengan diberi sakit yang banyak macam, komplikasi penyakit, gula, ginjal, darah tinggi, lalu pankreas, lalu paru-paru, TBC, tidak mati-mati, ya itulah. Karena manusia terlalu gelojo dunia, rakus, maka Allah kasih rakus ini penyakit banyak sekali macam penyakit komplikasi, tidak mati-mati itu juga. Di dunia saja dosa siksa mas, apalagi di akhirat. Kasih sakit COVID. Ini pendengar dengan rahmati Allah. Sehingga kita irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah, kembali kepada Allah dengan ridha dan diridai. Yakni hayya 'alas shalah, kita ke masjid lah. Hayya 'alal falah, kita ke masjid lah. As-salatu khairu minan naum, kita ke masjid lah.
5-10 menit sholat berjamaah, tidak lama lalu pulang, itu sebagai simbolis saja itu sholat. Kalau tidak simbolis, Allah katakan sholat 1 jam 2 jam, betul ini. Tapi Allah cuma menghargai umat Muhammad, tidak mau siksa itu umat Muhammad 1-2 jam suruh sholat. Lain dengan Yahudi 24 jam pada hari Sabat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jangan kita gelucu rakus dunia. Allah akan rakus juga Allah. Jadi rakus dengan diberi banyak penyakit sebelum mati. Kasihan anak istri, keluarga, kerabat, kasihan mengurus dia. Berak-berak di tempat tidur. Na'udzubillah. Azabnya Allah kepada manusia yang rakus tamak. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita wajib untuk tidak tamak. Kita boleh tamak rakus ibadah, boleh. Sebelum subuh, jam 3 sudah ke masjid, zikir. Jam 4 subuh, azan, sholat subuh. Ini yang bagus. Ini tamak, ini yang bagus. Jadi tamak, rakus sholat subuh, sebelum subuh 1 jam sebelum azan sudah tiba. Itu adalah manusia pilihan Allah. Jarang yang begitu, Mas. Sehingga kalau kita meraih surga, datanglah subuh 1 jam sebelum azan. Kita di situ bisa tahajud. Subhanallah. Ini benar rahmati Allah. Ini benar rahmati Allah. Jalan sufi itu ya ini. Tidak perlu begitu ke mursyid apa, tidak perlu. 1 jam saja sebelum subuh, Bapak Ibu, sebelum azan subuh ke masjid. Itu jalan sufi. Atau kalau tidak begitu, sholat sajalah 5 waktu berjamaah di masjid saat habis azan kumandang. Itu saja sudah lebih, itu melebihi sudah itu. Ke masjid, hanyalah sholat kita ke masjid, hanyalah sholat kita ke masjid. Itu sudah melebihi, Mas. Di saat manusia yang rakus dunia, hamba dunia, tamak dunia, mencari dunia, mencari yang dicari barang-barang yang dunia yang fana, barang-barang yang mengakibatkan pertengkaran, harta warisan atau iri, kaum perampok dirampok mati. Itu dunia kan itu mencari hal-hal yang mematikan dia, bikin permusuhan, yakni harta, Mas. Jangan gelucu harta, kamu akan dihabisi oleh harta, sakit oleh harta itu, dirampok, dibunuh. Betul ini. Marilah kita rakus sholat saja berjamaah 5 waktu di masjid, itu sudah cukup. Hayya 'ala sholat, ke masjid sudah cukup lah 5 kali 1 hari kita ke masjid, itu sudah lebih bahkan. Amalan yang tidak bisa menandingi, yakni amalan yang tidak bisa ditandingi adalah amalan sholat. Hayya 'ala sholat ketika azan kumandang di masjid berjamaah itu. Amalan itulah amalan yang lebih, sudah lebih itu, kalau 5 kali di masjid sudah lebih itu. Itu saja kita istiqomahkan. Tidak usah yang lain mungkin mengikut, tapi ini istiqomahkan. Karena ini wajib. Yang ditanya pertama nanti di yaumil hisab, yaumil ba'as, yakni hari pembangkitan, yaumil mahsyar, yakni hal sholat kita. Kalau kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, lolos lah. Pahalanya 27 kali 5 dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah. Bayangkan itu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah beri kekuatan hidayah. Karena fa'alhamaha fujura wa taqwa, maka jiwa itu Allah ilhami dengan kefasikan, kemunafikan, kejahatan, dan wa taqwa, dan ketakwaan. Allah ilhami, Mas. Allah yang ilhami. Kenapa dia jadi kafir, jadi musyrik, jadi pemabuk? Karena Allah telah mencabut
ilham ketakwaan. Ini dasarnya Al-Quran. Surat Asy-Syamsu. Ini pendengar dan rahmati Allah. Tidak asal ngomong, ada dalil ini. Sehingga kenapa dia jadi pelacur, jadi pemeras? Karena memang Allah ilhami dengan kefasikan. Ini dasarnya, bukan karena maunya manusia itu. Iya, bukan maunya manusia dia memeras, jadi pelacur, bukan. Karena Allah cabut ilham ketakwaan sehingga jadi fasik. Ini dasar Al-Quran loh. Ya Al-Quran bukan asal ngomong. Dan nanti saya pertanggungjawabkan ucapan saya ini karena ada dalilnya kok. Gimana Bapak Ibu ini? Selalu nuduh-nuduh saya ini asal ngomong, kasihan. Siapa yang jadikan pelacur? Allah. Kenapa jadi pelacur? Karena Allah cabut ilham ketakwaan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang protes, silakan, ini Al-Quran yang bicara. Bapak berarti sudah kafir sama Al-Quran, berarti Bapak kafir. Ini Al-Quran dalil. Jadi enggak asal ngomong. Kita ini ustadz ada dasar. Disampaikan atas dasar Quran hadis. Enggak asal jeplak, enggak asal asbun asal bunyi. Ada dalilnya mas. Kulum ini katakan saudara. Sehingga yang menjadikan pelacur itu Allah. Jadikan pelacur Allah. Kenapa? Ilhamnya ketakwaan dicabut. Wa'alamu fujura wa taqwa. Ini. Siapa yang protes itu? Silakan sini. Protes ini Al-Quran berarti Bapak sudah kafir semua ini. Jadi tidak asal ngomong, pendengar rahmati Allah. Saya bicara, saya ustadz, saya dai. Bicara berdasarkan nas Al-Quran hadis, tidak ngawur. Kalau ngawur, aduh sudah ditempeleng orang mas. Jangan ditempel, diinjak mati kalau ngawur. Ini saya nggak ngawur loh. Ada dasarnya kok. Demikian pendengar rahmati Allah. Kita akhiri, insya Allah kita bertobat. Itu bertobat, tobatan nasuha. Insya Allah. Kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.